peran adalah Roh Kudus. Katakan amin ya. Roh Kudus itu satu pribadi Bapak Ibu ya. Roh itu roh penghibur, roh kebenaran. Dia akan menghibur hatimu yang susah dan sedih. Oleh karena suamimu engkau susah, oleh karena istrimu engkau susah, oleh karena anakmu engkau susah, oleh karena menantu mertuamu engkau susah, oleh karena pekerjaanmu engkau susah, oleh karena memikirkan masalah keuangan ekonomimu engkau susah, oleh karena memikirkan apa yang orang katakan tentang dirimu engkau susah, engkau sedih, engkau takut, engkau putus asa, engkau butuh yang namanya Roh Kudus. Katakan amin. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu, indah sekali kalau sudah tahu rahasia ini, maka engkau akan selalu berkata, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Amin Bapak Ibu sekalian ya. Amin. Haleluya. Oh, terpujilah Tuhan Yesus selama-lamanya. Praise God, praise God. Berapa banyak saudara malam ini yang siap untuk mengalami lawatan Tuhan? Yang siap mengalami lawatan Tuhan, lambaikan tangan bilang, Tuhan, saya siap mengalami lawatan Tuhan. Siap. Amin, amin. Praise the Lord. Haleluya. Kalau lagu yang lama kita nyanyi, hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya. Amin ya. Pernah dengar lagu itu ya? Hormat bagi Roh penghibur, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau dahsyat, bilang dahsyat. Oh, dahsyat Tuhan. Bilang, Tuhan, aku haus dan lapar akan firman-Mu. Katakan sama-sama 2, 3. Haleluya. Ya, aku haus akan firman-Mu. Tuhan, Tuhan, aku lapar dan haus akan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Amin. Bukan akan makanan minuman, saudaraku. Tapi haus dan lapar akan firman, saudaraku. Kalau makan lauk hanya bisa sekedar mengenyangkan perutmu, ya. Kau makan selesai, engkau buang ke belakang. Tapi kalau firman makanan rohani bagi rohmu, bagi jiwamu, itu akan membuat engkau tidak gampang stres, tidak gampang depresi, tidak gampang frustrasi. Kenapa? Karena rohmu kuat. Kalau rohmu kuat, dia pengaruhi jiwamu. Jiwamu akan kuat. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Amin. Kalau jiwamu kuat, maka tubuhmu juga akan kuat. Dan kalau dia mempengaruhi akan rohmu, rohmu jadi sehat. Oleh karena engkau tiap hari memberi makan dengan firman, dengan Roh Kudus. Kalau rohmu sehat, maka dia pengaruhi jiwamu juga sehat. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, emosi, kehendak. Dan orang sebagian besar mereka sakit kebanyakan dari pikirannya. Amin. Orang kalau sakit, kalau hatinya senang, gampang sembuh. Sebaliknya orang yang sehat kalau banyak mikir persoalan, masalah, beban berat itu paling gampang sakit. Kenapa? Karena sistem imun dalam tubuhnya tidak bisa bekerja dengan baik. Alias sistem imunnya lemah dan kalau udah lemah udah gampang keserang virus, keserang suatu bakteri dan mudah sakit. Ya, makanya Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Amin, saudaraku. Seperti obat hati yang senang. Amin ya. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang, hati yang gembira. Apa saudara? Tuhan senang. Oh, ini kabar baik ibu-ibu sekalian. Kalau hatimu gembira, itu ibarat engkau sedang memakai, saudaraku. Ya, engkau memakai, saudaraku, make up dari sorga. Ya, gak perlu pakai serum-serum yang mahal-mahal, saudaraku. Gak perlu pakai bedah yang mahal-mahal. Kalau hatimu gembira, itu akan membuat wajahmu berseri-seri, kelihatan awet muda. Amin. Umurmu sudah banyak, sudah swida. Tapi karena engkau hatimu senang, gembira, kelihatan masih sweet 17. Haleluya. Amin, saudaraku ya. Jadi ada satu kecantikan yang begitu surgawi nampak dalam hidupmu. Amin. Gak perlu dipoles dengan bedah yang mahal-mahal, saudaraku ya. Kalau bedah yang mahal-mahal, kena keringat dia hilang, luntur dan sudah kelihatan wajah aslinya.
Tapi kalau kau pakai wajah, ya pakai make up surgawi, ya saudaraku, itu lebih dahsyat ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Oke, kita akan lanjut ya saudara. Nah ini ayatnya kita akan lihat dulu ya. 2 Korintus 13 ayat 14. Ya, terima kasih Pak John. Shalom semuanya, selamat malam. Shalom. Nah, bacaan Alkitab hari ini diambil dari 2 Korintus 13 ayatnya yang ke-14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Apakah saudara bisa melihat ada Trinitas di sini? Ada Tritunggal di sini? Allah Tritunggal ada enggak? Ada ya. Ada. Kasih karunia siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ini dia anak ya. Tuhan Yesus anak Allah sudah ada. Tuhan Yesus ada Kristus. Lalu kasih Allah, ini Bapa kita ya. Allah disebut Bapa kita. Dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Oh, haleluya. Amin. Haleluya. Satu hari Bapak Ibu, orang-orang yang kukasihi akan meninggalkanmu. Apakah suamimu, apakah istrimu, apakah anakmu, menantumu, cucumu, orang-orang terdekatmu akan meninggalkanmu. Tapi yang namanya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus, dia tetap ada menyertai kita semuanya. Amin ya. Haleluya. Sebab itu engkau tidak usah takut, tidak usah gentar, tidak usah sedih. Tuhan Immanuel menyertai kita selama-lamanya. Siapa percaya Tuhan menyertai kita di hari ini? Siapa percaya Tuhan menyertai kita di hari esok? Siapa percaya Tuhan menyertai kita sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini? Siapa percaya? Amin. Kalau Tuhan menyertai engkau, maka apa susahnya penyakitmu disembuhkan? Kalau Tuhan menyertai engkau, apa susahnya Tuhan membukakan jalan bagimu? Kalau Tuhan menyertai engkau, apa susahnya Tuhan memulihkan hidupmu? Kalau Tuhan menyertai engkau, apa susahnya Tuhan menyembuhkan kehidupanmu? Tidak ada yang susah, asal engkau mengerti bahwa Tuhan menyertai kita sekalian. Oke, dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, terdapat dalam 2 Korintus, ya, 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 17. Saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan menyelesaikan 2 Tesalonika 2 ayat ini ya, ayat 15 sampai 17. Besok pagi kita sudah masuk di 2 Tesalonika pasal 3. Nah, mari kita lihat ayat ini Bapak Ibu. Dari ayat-ayat ini kita akan segera menemukan ya, menemukan apa saudaraku? Ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti. Amin. Karena di luar sana masih banyak mereka tidak mengerti. Apakah dia Kristen? Ya, dia Kristen. Apakah dia di gereja? Iya, betul, dia di gereja. Apakah dia ikut melayani juga? Iya, dia melayani juga. Tapi masih banyak dari mereka yang tidak mengerti, saudaraku ya. Mereka di luar sana masih banyak yang belum tidak mengerti tentang, saudaraku ya, mahkota abadi dalam kesatuan. Bilang kesatuan. Kesatuan penuh, ya, jangan setengah, Bapak Ibu ya. Kesatuan penuh dengan siapa? Dengan Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Amin. Jadi Tritunggal, jadi 3 di dalam 1. Nah, mari kita lihat siapa dia. Ini ada 3 rahasia. Dia adalah orang yang memiliki 3B ya. Dia orang percaya yang memiliki 3B. Nah, apa itu 3B? B yang pertama yaitu berdirilah teguh. Bilang berdirilah teguh. Dan berpegang pada ajaran-ajaran yang telah diterimanya dari siapa? Dari Bapa rohani dan pemimpin rohani. Ya, itulah hamba Tuhan yang melayani. Kita lihat dulu ya. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ya. 2 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-15. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Amin. Apa yang membuat engkau tidak bisa berdiri teguh? Oleh karena engkau mendengar perkataan-perkataan yang mengecewakan? Oleh karena engkau melihat perbuatan-perbuatan yang mengecewakan? Oleh karena engkau melihat situasi yang mengecewakan? Dan itu membuat engkau lemah hari-hari ini. Tuhan minta engkau berdiri teguh. Nah, supaya engkau bisa berdiri teguh, gimana caranya? Engkau perlu datang kepada Tuhan, sumber kekuatan. Kau masuk dalam hadirat Tuhan. Buka hati, sujud menyembah Yesus.